itu kan ngantri tuh. Waktu saya mau ngantri mau buang itu udah diliatin orang, terus orang di belakang saya negor, orang yang lawan arah negor segala macam pokoknya. Bodoh amat, buang aja. Nah habis itu sampai dibawa ke ini loh, diomongin waktu di kelas. Nggak negor secara langsung sih, cuma diomongin aja. Ya kalau makan itu dilihatlah dirinya gimana, jangan ambil dan terus dibuang. Halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya lagi kedatangan tamu. Dia teman saya dari Indonesia. Halo. Kenalin dulu, namanya siapa? Nama saya Richard. Dari mana? Ngomong darinya nggak nih? Terserah kalau mau. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Jadi Richard di sini datang ke Jerman bukan untuk tinggal tapi untuk apa? Training ya? Atau apa? Training dan jalan-jalan. meeting. Oh, meeting. Judulnya. Aslinya jalan-jalan. Terus berarti di sini cuma seminggu doang ya? Yang trip kali ini seminggu. Oke. Trip kali ini seminggu. Berarti udah berapa kali ke Jerman? Total 2 ya? 3 ya? Ya lebih dari sekali lah. Lebih dari sekali. Ya paling nggak minimal setahun sekali ke Jerman. Puji Tuhan. Ya apa ya? Ya kalau lagi pas disuruhnya seminggu ya seminggu, sebulan ya sebulan, 3 bulan ya 3 bulan. Oke. Ya kita kan pria panggilan, ikut aja. Nah terus aku mau nanya ini, kan maksudnya kamu di sini kan nggak tinggal beda sama aku lah statusnya kan gitu. Jadi aku ingin meminta pendapat tentang kamu yang sebagai kayaknya turis atau tamu lah ke Jerman. Berkunjung. Perbedaan mencolok antara Jerman dan Indonesia itu apa menurut Richard? Perbedaan mencolok ya. Yang paling mencolok. Pertama kali landing itu yang paling berasa itu suhu yang jelas. Kenapa suhunya? Suhu di sini kalau pas lagi dingin ya dingin, pas lagi panas sebenarnya nggak panas, cuman di kulit itu perih ya. Oke. Nah, jadi apa ya? Biasa tuh kalau orang dari Indo pertama kali ke sini itu masalah yang dihadapi pertama kalau cuman buat 1 minggu nggak akan terlalu berasa, tapi kalau udah lebih dari 2 minggu itu nanti dia akan kerasa di yang paling pertama kerasa tuh di daerah mulut nih. Daerah mulut itu biasanya itu nanti di pinggir-pinggir gini tuh dia kan kering terus apa ya kayak luka gitu. Tapi kan itu pas musim dingin kamu kesininya, iya kan? Iya pernah juga pas musim panas sih. Oh ya? Emang musim panas juga pecah-pecah juga? Enggak, pas musim panas enggak. Makanya itu. Tapi ini pas musim panas tuh kering, perih gitu. Ya harus pakai lotion sih. Jangan beli lotion dari sana, jangan beli lip balm dari Indonesia. Kenapa emang? Nggak ngefek bos. Beli di sini. Ya, beli di sini. Kayak jaket pun juga sebenarnya juga gitu sih, jaket winter gitu. Jaket ya. Jadi kalau dari Indonesia mau ke sini itu disarankan gini deh. Kalau misalnya teman-teman itu kalau pergi ke daerah Lembang, ke daerah Puncak, ke daerah pegunungan itu kalau misalnya yang pagi, nggak malam ya, yang pagi ya. Jadi kalau sekitaran subuh gitu keluar rumah nggak pakai jaket kuat, di sini pakai jaket dari Indonesia nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya yang keluar itu bener-bener nggak bisa nahan, di Indonesia harus beli yang ini, yang jaket winter. Itu udah banyak tokonya sih sekarang sih. Oke. Nah terus selain suhu perbedaannya mencolok apa? Makanan bos. Kenapa? Makanan yang disukai dulu deh, apa dari Jerman? Makanan yang disukai dari Jerman itu nggak tahu namanya. Oke. Itu dia tuh roti bulat segini lah segini. Roti yang kemarin ya. Ntar foto aku tampilin deh. Aku kemarin kamu kirim. Oh iya itu foto. Jadi roti itu. Selain itu? Roti itu bedanya gini ya. Jadi kalau di Indo itu bos,
rotinya itu tuh roti gitu ya, roti gimana roti sari roti itu gimana sih? Kalau di sini tuh rotinya itu di luarnya itu kriuk, nah dalamnya itu soft, itu enak banget. Dikasih butter, kasih Nutella, top. Endorse ya, di endorse. Terus selain roti? Selain roti, Salad? Enggak. Kalau salad biasa. Salad biasa. Harus coba doner. Doner, oke. Jadi kalau di Indonesia itu doner itu macam kayak kebab gitulah. Kalau di Indonesia itu kan ada kebab, tapi dagingnya kan cuman saiprit. Satu kali slice gitu udah. Kalau di sini beda, Bos. Jadi tahu kan yang daging yang kebab itu yang ngelingker itu, nah itu di slice semua tuh keliling. Nah itu buat kita. Itu waktu pertama kali makan doner habis gak? Enggak. Enggak. Jadi gini, di Indonesia emang seberapa besar sih porsinya? Gede, Bos. Gede, Bos. Nggak muat ya? Nggak, kalau di Indo itu aku tuh bisa makan nasi goreng itu 1,5 porsi dibandingin doner. Ya pokoknya nasi goreng itu 1,5 porsi tak habisin sendiri kuat. Kalau doner. Tapi di sini pizza sama doner, oh ya di sini tuh agak unik ya kebiasaan. Jadi kalau kita beli pizza itu biasanya kalau orang sini satu pizza satu loyang, satu loyangnya di apa namanya di pizza di Indonesia yang gede itu sendiri buat satu orang. Nah itu susah, Mas. Ya karena pertama kali nggak habis. Belum biasa aja sih ya. Ya tapi sekarang tadi barusan habis. Nggak tahu kepaksa apa nggak itu. Mahal, Bos. Sayang duit ya. Susah cari duit. Yoi. Terus makan apa yang tidak disuka? Yang tidak disuka banyak. Contohnya 1-2 aja. Apa sih namanya? Jadi di sini tuh ada model-model kayak sop gitu yang kuah-kuah gitu loh. Jadi nggak tahu kalau makan di restoran tuh dia ada kayak sop bawang gitu-gitu. Kayak asparagus. Iya. Nah, tapi itu jangan disamain sama yang di rumah. Sorry, semuanya kayak di Indo, jangan. Jadi ya kalau kita kan di Indo itu sop asparagus gitu ya. Tahu kan ya sop asparagus gitu, terus ada campur kepiting gitu kadang-kadang itu enak. Terus juga kan porsi gede kita makan dikit-dikit gitu. Itu kuahnya tuh berasa di lidah. Nah, masalahnya tuh kalau di sini tuh masakan itu rasanya itu cuma 3. Yang satu asem ke arah asem apa ya? Yogurt gitu loh. Yogurt gitu, asam-asam yogurt. Yang kedua itu wasin. Yang ketiga itu tawar. Selain itu nggak ada. Dan saya harus bawa penyelamat dari rumah. Apa itu? Niat banget. Tunjukin depan deh ya, Pak. Ini sama ini. Oh iya, yang buat pertama kali ke Jerman itu yang bikin kaget. Bukan gimana ya, bukannya nggak suka, cuman agak kalau orang bilang ada culture shock, ini kita ada lidah shock. Jadi kalau di Jerman itu, kalau makan daging-daging olahan, maksudnya kayak sosis, terus daging-daging yang di slice tipis-tipis itu loh. Nah itu disajikannya nggak dimasak. Iya, mentah-mentah gitu. Ya, bukan mentah sih, sebenarnya itu udah matang gitu loh. Cuman kalau kata orang sini sih udah mateng ya. Iya, bener. Cuman kalau itu udah matang kok, serius. Jadi gini ya, teman-teman, tolong di komen di bawah itu udah matang apa enggak. Jadi bayanginnya kita pergi ke supermarket, terus beli sosis. Bukan sosis yang siap makan ya, maksudnya sosis yang ada di supermarket gitu. Terus kita taruh di kulkas, dingin. Terus habis itu kita keluarin, ya itu langsung dimakan. Di sini mah kayak gitu. Nggak diapa-apain lagi. Nggak diapa-apain lagi. Iya, tambah roti udah itu aja. Iya. Berarti nggak suka kayak gitu, makan kayak gitu. Awalnya nggak bisa makan. Ya sekarang ya mau gimana adanya itu. Saya pernah soalnya waktu pertama kali kesini saya minta digorengin. Diketawain saya. Diketawain.
malah ditanya lagi buat apa gitu. Jadi mungkin kalau kayak kita tuh kayak misalnya kayak apa ya, sesuatu yang nggak perlu dilakukan lagi gitu loh. Benar. Jadi malah diketawain. Jadi ya mau nggak mau kalau daripada nggak makan kan. Ya perbedaan udah. budaya lah itulah. Terus kalau untuk apa ya, tantangan yang paling berat di Jerman tuh apa? Selain cuaca. Ya apa ya, mental sih. Emang kenapa mentalnya? Aku nggak tahu ya kalau misalnya kalau kamu kan di sini sekolah sama kerja ya. Kalau aku di sini kan lebih ke arah training gitu kan. Cuman ini sih teman-teman, bedanya kalau training di sini sama di Indo itu, kalau di Indonesia itu namanya training itu kan kita lebih ke komunikasi satu arah. Jadi peserta duduk, terus apa namanya, peserta duduk, pemberi trainernya di depan, kayak di sekolah-sekolah gitu kan. Dia ngasih materi, terus yang lainnya duduk, catat, terus nanti sesekali ada tanya jawab, udah gitu. Kalau di sini kita beda. Jadi kita di sini lebih ke kayak brainstorming gitu. Jadi kita cuma dikasih materi baru, misalnya sampel aja ya, sampel. Oh, kita ada produk baru. Produknya tutup warna biru. Nah kalau di Indonesia kan ya, teman-teman kita ada produk baru tutup warna biru, tutup ini dari material ini, bahannya gini, warnanya biru, ini begini-begini udah. Tapi kalau di sini enggak. Jadi di sini tuh lebih kayak kita punya produk baru tutup warna biru. Nah, nanti kita di situ disuruh mikir, diarahkan untuk berpikir kenapa harus tutupnya warna biru. Terus kenapa ini ada bentukan gini, kenapa bentuk tutupnya harus bulat gitu-gitu. Nah, nanti masing-masing dari kita tuh kayak berargumen gitu loh. Jadi satu ngomong ya. Oh iya, dan modelan orang Jerman itu mereka kalau pas lagi berargumen berdebat gitu tuh nggak kayak orang kita, Bos. Jadi kalau orang kita kan masih ada, misalnya ada apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh pekewoh ya, kalau mau jadi kalau misalnya nih saya nggak setuju sama idenya kamu gitu. Itu saya akan biarin kamu ngomong dulu sampai selesai. Nah, pas saya selesai akan bilang, dan cara kita ngomong pun akan baik. Ya itu bagus sih, cuman kalau misalnya menurut saya seperti ini, biasanya kan kita kayak gitu. Tapi di Jerman enggak kita belum selesai ngomong, Bos, langsung dipotong. Iya. Langsung dipotong. Iya. Terus kalau di kita, di orang Indonesia misalnya itu kan kita terbiasa dengan maaf ya, mengucapkan kata maaf itu gampang gitu. Jadi kayak misalnya misalnya nih, saya nggak suka sama, saya kurang cocok sama ide kamu gitu. Saya akan bilang, sorry bro, tapi kalau menurut saya gitu gini-gini ya. Nah, tapi kalau di Jerman itu kalau bilang sorry itu berarti kita udah salah gitu loh, kayak posisinya tuh kayak kita tuh udah kalah duluan gitu. Jadi mencoba menghilangkan kata sorry di awal kalimat itu juga agak gimana gitu rasanya. Ya, terus juga ini sih, satu lagi, saya nggak tahu sih, cuman nggak tahu ya kalau di sekolah dan di tempat kerjamu gimana. Tapi kalau yang saya alami itu, kita sebagai orang Asia itu lebih dipandang apa ya, kayak misalnya kamu bisa, kamu ngerti, kamu bisa apa sih gitu loh, kayak ada kayak gitunya lah. Jadi kita harus apa ya, harus bodoh amat pokoknya. Nggak usah takut, nggak usah minder untuk mengemukakan sesuatu, biar kita tuh lebih punya kayak dipandang gitulah. Soalnya biasanya tuh kalau kita kayak yang selama ini kita di rumah, jatuhnya tuh kita kayak nggak dianggap ditindas gitu loh. Jadi emang harus lebih berani sih kalau mau kesini. Jadi yang mau kesini ya entah apapun alasannya, pokoknya mau kesini harus lebih tough. Bener sih, betul. Terus pertanyaan terakhir, apa yang disukai dari Jerman dan nggak yang disukai dari Jerman? Yang disukai dulu deh. Trafficnya. Apa itu yang disukai? Nggak ada traffic, Bos. Yang disukai itu? Itu yang suka. Oke. Yang disukai itu nggak ada traffic, nggak ada macet. Nggak ada macet, terus kita bisa menghitung apa ya, misalnya saya dari satu tempat mau ke tempat lain, mau naik kendaraan pribadi, mau naik
kendaraan umum, Ya. bus, kereta. Cuma 2, bisa sama kereta dong di sini kan ya? Cuma di sini ya, kalau di kota besar ada tram, ada U-Bahn, S-Bahn itu. Oke. Bus, kereta, kendaraan pribadi itu kita bisa tahu waktunya kapan. Soalnya kalau kendaraan pribadi kita bisa buka Waze nih. Kita pakai Waze atau pakai GPS. Kalau di mobil-mobil di sini tuh udah include GPS gitu Ya, di ya, apa sih namanya, di dashboardnya. ya. Itu kita masukin mau ke Alamatnya jalan mana. apa, Ya. jalan apa, kota apa, nomor berapa Ya. gitu. Ntar berapa menit Nah nanti akan keluar di situ, misalnya 1 jam gitu. Ya. Dan itu beneran 1 jam bos, Iya. beneran 1 jam. Soalnya di sini kan speed tuh udah diatur ya 40 Ya. 40 km per Ya. jam, tuh nanti Ya. berapa boleh berapa Ya. gitu. Ya. Itu beneran. Terus kalau misalnya kita di situ kalau mau naik kereta, itu ada kayak aplikasi, apa Ya. sih namanya? Lupa. DB. DB ya. Ya. Jadi kalau kita bisa mau pergi kemana gitu, tinggal masukin kita mau kemana gitu. Ya. Nanti keluar di situ tiketnya harganya berapa, terus dari Jam berapa, stasiun ya. ini nanti kita turun di stasiun ini, transitnya, terus jam berapa. Dari situ tulisnya pas banget tuh, misalnya jam 4 lewat 5, ya bener jam 4 lewat 5. On time di sini. Jam 4 lewat 7, ya bener jam 4 lewat 7. Jadi nggak kayak misalnya jam 4 ya jam 4-an gitu, nggak ada. Nggak ada. Terus yang nggak disukai apa? Kebiasaan on time. Kan makanya kemarin aku tanyakan kamu datang jam berapa gitu loh. Sekitar jam 4 sama jam setengah 5 itu paling nggak bisa diterima kalau di Jerman. Iya. Sekitar. Iya bos, gini teman-teman, gini ya, apa ya? Aku tuh pernah, jadi ada satu momen di mana janjian lah, janjian sama teman orang bule lah, orang sini, orang Jerman. Ya. Terus aku bilang, nanti aku ke rumahmu itu jam, lupa jam, ya katakanlah jam 4 gitu. Ntar aku ke rumahmu jam 4 ya. Jam 4-an. Oke. Nah aku bilang jam 4. Heeh. Ke rumahmu jam 4 nih, jam 4 ya. Ya oke. Ternyata aku sampai rumahnya dia itu jam 4 lewat 5 menit. Iya, marah pasti. Dia bilang, kamu telat. Iya. Bro, 5 menit bos, 5 Iya, menit. nggak bisa. Nggak, telat. Jadi dia bukan marahnya yang bukan marah gitu, nggak, cuman apa ya, kalau kita tuh kayak sebel gitu loh, gimana Kecewa. sih? Kayak sebel gitu. Itu cuma 5 menit. Orang 1 menit aja. Di Jerman itu harus benar-benar on time gitu. Jadi kalau misalkan, jadi kita tuh udah tahu di sini kebiasaannya, misalkan kira-kira nanti mau telat 1 menit 2 menit, 15 menit sebelumnya kita udah Harus ngabarin ngomong, gitu. harus Oh sorry ya nanti telat Harus berapa sekian menit gitu. Mereka nggak masalah, tapi kalau kita nggak ngomong terus tahu-tahu tiba-tiba telat itu, wah, orang Jerman langsung ngamuk. Semuanya on time. Berarti enakan di Indo apa di Jerman? Masalah on time atau enggak? Ini overall apa poin-poin tertentu nih? Overall. Kalau overall Indo bos. Kenapa? Lebih nggak teratur. Bukan lebih nggak teratur, ya gimana ya? Karena ya mungkin karena udah biasa tinggal di Iya sana sih. ya, udah biasa tinggal di sana, udah tahu celah-celahnya di sana, jadi ya Nyaman di sana ya. buat aku sih nyaman di sana, buat aku nyaman di sana. Buat aku nyaman di sini. Iya. Oke. Versus peace. Iya. Dan di sini saya udah ekstra membelikan Richard minuman khas, bukan khas sih, minuman di Jerman, jus tomat. Doyan jus tomat kan? Bisa makan. Minuman. Kita coba. Ini teman-teman. Ini jus tomat biasa. Tomaten sav. Sav itu sari, tomaten itu Tomat. tomat. Jadi ya jus tomat lah. Saya ekstra Jus beli tomat. buat Richard. Saya buka dulu. Enak kok. Tapi dengan tomat beneran kan? Bisa makan. Ini mau seberapa nih? Tapi harus dihabisin loh ya, karena di Jerman tuh makan minum tuh harus habis. Oh iya, itu Ya, ya. kita nggak boleh buang makanan. Saya pernah ditegur waktu pertama kesini di kantin kantor. Jadi di kantor kan buat makan kan kita ada kantin. Ya. Nah itu ya namanya pertama kali kesini kan. Jadi di kantin itu makanan itu ada dua antrian gitu ya, dua tempat gitu. Ya. Jadi satu main course, menu utamanya, makanan utamanya, terus ada kayak side dish-nya gitu. Ya. Nah side dish-nya itu kayak ini, jadi kita bisa milih gitu, bisa milih mau salad, mau kentang dijemlek-jemlekin gitu, adalah macam-macam. Ya. Nah
Terus di mata saya, yang saya lihat itu tuh sama kayak ini loh. Apa? Salad yang di Pizza Hut. Yang mana? Aku udah lupa. Oke. Jadi modelan kayak salad di Pizza Hut gitu. Oke. Ada kayak mayones itu. Oke. Persis kayak salad di Pizza Hut. Nah, kalau salad di Pizza Hut saya suka. Saya suka. Terus lihat, wah asik nih, seger gitu kan. Ambil lah. Banyak itu satu lagi. piring banyak, satu piring banyak. Terus pas begitu kita makan, itu ada menu spätzle. Ya. Spätzle itu dia ya bisa dibilang mie-nya orang sini lah, Ya, mie-nya orang sini. Ya. Kan lihatnya kan walah cuman Mie. kayak tepung gitu doang Ya, mah. ya. Terus jadi dia modelnya tuh kayak ya mie itu tadi, kasih itu kuah. dikasih kuah, Ya. kasih kuah gitu kan. Ya. Ayo udah gampang lah makannya. Tapi gitu. enak loh spätzle. Nggak suka ya? Sekarang bisa makan, oke. awalnya belum bisa. Oke. Bukan belum bisa, di lidahnya tuh nggak geter nggak gitu. biasa, ya. Ambil banyak, pas begitu makan spätzle setengah itu udah nggak kenyang bos, enak gitu loh. Terus ya udah ini oke sip. Terus aku makan saladnya. Begitu masuk asem bos, nggak bisa masuk. Akhirnya kan udah dicoba berjuang tuh, sebisa mungkin berjuang. Jadi sampai itu loh pakai strategi gini. Kasih bon cabe. Kasih bon cabe udah tetep nggak bisa masuk. Terus tak bela-belain tuh ngambil Mars coklat. Jadi kayak beng-beng. Nah, kayak coklat beng-beng gitu. Di sini Mars namanya. Ya. Tak makan pakai itu biar ada rasa-rasanya gitu kan. Ya. Nggak masuk juga, akhirnya tak buang. Nah, waktu dibuang itu jadi kan adatnya kalau di sini tuh kalau makan itu piring tempatnya itu kan selesai balik ke kalau sana. ada sisa dibuang di tempatnya terus kita taruh di tempat cucian gitu kan. Nah, itu kan ngantri tuh. Waktu saya mau buang itu udah diliatin orang, terus orang di belakang saya negor, orang yang lawan arah negor segala macam pokoknya. Bodoh amat, buang aja. Nah, habis itu sampai dibawa ke ini loh, diomongin waktu di kelas. Nggak negor secara langsung sih, cuma diomongin aja. Ya kalau makan itu dilihatlah dirinya gimana, jangan ambil dan terus dibuang. Kasihan orang-orang di Afrika gitu. Aduh. Habis itu ya udah. Begitulah Jerman, beda sama Indo. Sekarang yaudah ambil sendiri deh seberapa yang nuangnya. Ntar ini spesial buat kamu. Jus tomat. Nggak usah dicium. Iya si tomat sih baunya. Iya. Tunjukin kamera dong. Gimana nih? Ya udah nggak kelihatan. Pokoknya jus tomat. Kalau jus tomat beli di supermarket di Indo tuh dia agak cair. Oh ini kental. Ini kental bos. Seperti ini tuh kayak apa ya? Kental lah pokoknya. Ya kayak jus tomat. Ya 2-3 kali lipat lah lebih kental lah. Ya. Boleh ngomong kasar nggak? Silakan. Tadi kan ngomong kan, makan minum harus habis. Habis. Masih dikit. Ini jus tomat, saya nggak bohong, jus tomat. Rasanya gimana? Tomat sih bos. Tomat sih. Ini gini loh ya. Bayanginnya tuh jangan tomat yang beli di pasar masih seger gitu. Ini masih seger. Enggak, beda bos. Ini segernya ini ya. Jadi tomatnya itu kayak kita taruh tomat itu di meja, terus agak jemlak gitu loh. Udah agak Udah agak benyek gitu loh. Nah, rasanya gitu tuh. Rasanya gitu. Kesimpulannya enak apa enggak ini? Hidup jengkol. Ini ada tulisannya nih. Kelihatan nggak? Bentar. Ini tulisannya Tomatenschaft konsentrat. Artinya jus tomat dari tomat asli. Terus bawahnya ada mit Meersalz. Mit itu dengan, Meer itu laut,
saus itu garam. Jadi agak asin kan? Kalau mau tahu rasanya itu tadi beli satu tomat, taruh di atas meja, biarin 3 hari sampai dia apa sih kayak udah benyek-benyek gitu kan, makan. Tuh rasanya. Tapi kan ada asin-asinnya kan? Enak, Bos. Geli. Ya udah. Aku gak bisa berhenti ketawa. Terima kasih Richard. Thank you juga atas tomatnya. Tomat. Oke, terima kasih semua yang telah nonton video saya dari awal sampai akhir. Ada yang mau dikatakan lagi sebelum kamu muntah-muntah lagi di belakang? Ya udah. Salam dari Jerman. Ciao.